Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula kita salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam zahidiyah menuju ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Terima kasih hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang peran mahasiswa dalam era digital. Jadi, kedudukan atau peran mahasiswa dalam era digital, mahasiswa merupakan next step dari siswa atau orang yang mempunyai predikat tinggi setelah siswa. Jadi, mahasiswa itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu maha yang berarti besar dan siswa yang mempunyai definisi orang yang sedang melakukan pembelajaran. Jadi mahasiswa dapat didefinisikan yaitu orang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi maupun kedinasan. Ini memiliki peran penting dalam masyarakat. Zaman dahulu mahasiswa dikerap sebagai para kaum pelajar. Panggilan mahasiswa biasanya didapat ketika kita mendaftar atau menjadi sebuah pelajar di perguruan tinggi atau sekolah tinggi atau universitas. Berbeda dengan mahasiswa zaman generasi perjuangan yang berdiri di depan para zaman yang mengedepankan teknologi dan membuat segala hal dalam membuat segala hal yang menjadi instan dan mudah dapat didapatkan tidak hanya berdampak positif dalam kehidupan, namun juga menambah beban dan tanggung jawab. Meskipun di era digital terlihat membawa banyak hal yang positif, seperti mudahnya akses, mudahnya mendapatkan informasi dari mana saja dengan cepat, mudahnya mengetahui pengetahuan atau mudahnya kita belajar atau mudahnya mencari informasi dan pengetahuan. Namun di era digital ini juga membawa dampak negatif yang harus dicegah dan diminimalisir. Karena di era digital ini hadir bersama dengan perkembangan zaman yang melibatkan banyak aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Di era digital sendiri merupakan zaman di mana hampir segala hal dalam bidang tata nama hidup menggunakan teknologi, baik dari segi ekonomi, politik, dan juga budaya. Teknologi berkembang sedemikian pesat yang perlahan menggantikan peran manusia. Di era digital memang memberi kemudahan, namun juga memberi berjuta bencana dan tanggung jawab yang lebih besar di era sebelumnya.
meskipun di era digital terlihat banyak membawa gebrakan positif seperti dari segi ekonomi dengan web dan banking dan permainan saham yang bisa dimonitor yang hanya dari komputer, dan dari segi sosial yang bisa menghubungkan orang dari mana saja dan kapan saja secara mudah, serta dari segi budaya yang dengan mudah bisa mempelajari budaya lain tanpa harus pergi ke daerah tersebut. Kemudian wawasan dan pengetahuan kini mudah dapat dari mana saja. Karena kemudahan tersebut pula yang akhirnya mendatangkan dampak negatif seperti hilangnya privasi dari dunia sosial media, atau berita-berita hoax atau berita palsu, atau penipuan online yang meresahkan banyak masyarakat, terutama mahasiswa kini yang tidak hanya harus melawan kusenunuhan pemerintah, tidak hanya harus berdiri di depan para petinggi untuk menuntut hal yang keadilan. Jadi mahasiswa dituntut untuk harus bisa tetap mempunyai semangat juang di tengah kemudahan yang ada. Dan di era digital ini juga harus kita disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Kemudian pengalaman tentang pemanfaatan bagi teknologi perlu dilakukan agar dapat membantu pekerjaan manusia yang perlu dikaji agar cepat mengetahui manfaat dan kegunaan serta dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien, serta terhindar dari dampak negatif dan penggunaan yang berlebihan. Peran mahasiswa sebagai kaum pelajar sangatlah penting di era digital seperti sekarang ini. Namun mahasiswa beserta perannya harus dirangkul pula dengan kesadaran masyarakat dan keputusan yang bijak dari pemerintah agar dapat bersama-sama bisa berjuang dan mampu menghadapi era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai mahasiswa haruslah berhati-hati dalam menghadapi era digital ini, karena seperti yang dikatakan tadi bahwasanya di era digital ini ada dampak negatif dan ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya, terutama dampak negatifnya. Itulah kesimpulannya. Jadi itulah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf bila pesan yang kurang dikenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.